Oke, dalam hal ini saya akan menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi tools sederhana dalam menggunakan paket tracer. Di sini tampilan awal dari paket tracer seperti ini. Dan di sini ada router, di sini ada switch, ada hub, ada wireless device, di sini ada connection kabel, di sini ada kabel strike, kabel cross, fiber, dan lain sebagainya. Nah, sini ada end device, contohnya ada PC, laptop, server, telepon, dan lain sebagainya. Ini ada one emulator yang bisa digunakan sebagai internet. Ada juga multi user connection. Nah, dalam hal ini saya akan mencontohkan penggunaan awal. Contoh di sini kita mengambil satu buah laptop, satu buah PC, dan satu buah server. Jadi di sini saya akan mensimulasikan bagaimana menghubungkan tiga komputer ini dalam sebuah jaringan komputer. Nah, tentunya kita juga harus menggunakan perangkat-perangkat atau menambahkan perangkat jaringan yang bisa menghubungkan antara tiga komputer ini atau tiga perangkat komputer ini. Nah, yang kita akan gunakan contoh di sini adalah switch. Oke, ini tampilan dari switch. Di sini kita menggunakan switch 24 port. Nah, untuk menghubungkan berarti kita pilih connection, kita pilih kabel. Jadi untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini kita memerlukan yaitu kabel strike. Jadi kita pakai kabel strike. Dari laptop kita masuk di fast Ethernet. Nah, berarti dari laptop pertama ini kita masuk di switch di port fast Ethernet 02. Begitupun dengan PC. PC juga kita menggunakan kabel strike. Di sini masuk juga fast Ethernet, dan di sini masuk fast Ethernet 03. Sebenarnya ini terserah kita mau pilih port yang mana, itu terserah kita, tergantung kita mau gunakan yang mana. Di sini saya memilih fast Ethernet 03. Dan terakhir kita hubungkan dari switch, saya menggunakan fast Ethernet 01 untuk masuk di server. Nah, jadi tampilan sederhananya kira-kira seperti ini. Ini kita akan menggunakan IP 192.168.0.2. Sedangkan untuk server kita menggunakan 192.168.0.1. Untuk PC kita menggunakan 192.168.0.3. Nah, untuk sebenarnya ini sudah terhubung. Jadi dia terhubung menggunakan settingan IP DHCP.
Tapi di sini kita akan setting manual. Kita mulai dari server. Kita masuk di menu desktop dan kita masuk di IP configuration. Nah, di IP configuration kita akan masukkan IP untuk server 192.168.0.1. Untuk subnet masknya dia akan terisi secara otomatis. Nah, untuk kali ini kita belum mengisi default gateway-nya karena kita hanya membentuk jaringan lokal saja dulu untuk kali ini. Oke, setelah server kita sudah atur IP seperti ini, kita masuk di laptop. Pertama sama kita masuk di menu desktop. Setelah itu kita masuk di IP configuration. Di menu IP address kita ketik IP untuk laptop 192.168.0.2 dan subnet masknya terisi secara otomatis. Untuk default dan DNS nya kita kosongkan dulu, begitupun dengan PC 3. Masuk desktop, IP address 192.168.0.3 sama dengan yang tadi. Untuk default dan DNS nya kita kosongkan. Nah, sekarang kita akan mencoba apakah benar-benar sudah terkoneksi antara server dan laptop dan PC. Kita coba gunakan command prompt. Kita ping 192.168.0.2. Nah, kita ping untuk IP yang di laptop. Ini menunjukkan bahwa dari server ke laptop sudah terhubung. Nah, kita coba juga ping ke PC 0.3. Ini juga sudah terhubung. Nah, sekarang kita uji coba. Kita uji coba PC-nya, kita rubah menjadi 08. Kita rubah menjadi 3.3. Jadi yang tadi awalnya di sini 0, kita coba rubah segmen IP-nya menjadi 3.3. Kita lihat apa yang terjadi. Kita masuk lagi command prompt, terus kita ping 192.168.3.3. dan ini menunjukkan bahwa dari server yang menggunakan IP 192.168.0.1 tidak terhubung ke PC yang menggunakan IP 192.168.3.3. Kenapa seperti itu? Karena di sini settingan ini di PC ini kita menggunakan IP yang berbeda segmen, sehingga dengan menggunakan switch dia tidak akan terhubung. Oke, kita kembalikan posisi awal, kembalikan ke 03, kita cek lagi ping 192.168.0.3. Nah, ini sudah terhubung. Karena IP yang kita gunakan di PC itu sudah satu segmen. Jadi ini sudah satu segmen. Nah, bagaimana ketika
dua jaringan itu berbeda segmen. Jadi saya mencontohkan lagi, kita tambahkan di sini PC. Jadi di sini saya akan memberikan IP 192.168.3.3 3.2, terus di sini 192.168.3.3. kita akan tambahkan satu juga server 192.168.3.1. Di sini kita tambah switch lagi dan kita hubungkan seperti biasa. Seperti contoh yang pertama tadi, di sini fast Ethernet masuk 02, sini fast Ethernet masuk 01, di sini masuk 03. Nah, terus kita atur IP lagi secara manual. Berarti ini kita masuk 192.168.3.1. Ini untuk server. Untuk PC pertama ini kita taruh 192.168.3.2. Untuk PC kedua 192.168.3.3. Nah, sekarang kita coba ping untuk 192.168.3.1. Kita coba ping ke server dari PC 2. Nah, ini terhubung. Nah, sekarang berarti di sini kita sudah memiliki dua IP atau dua jaringan yang berbeda segmen IP-nya. Di sini menggunakan 0.3, di sini menggunakan 3.3. Oke. Jadi di sini dua jaringan berbeda segmen IP. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghubungkan dua jaringan yang berbeda segmen IP. Dari sini akan muncul pertanyaan, bagaimana kita akan menghubungkan dua jaringan dengan berbeda segmen IP. Ini diberi analogi, contoh misalnya ini ada di kafe lantai 1 dan ini kafe lantai 2. Ini dianalogikan kafe lantai 1, sedangkan ini kafe lantai 2. Nah, ini bagaimana cara menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda segmen IP. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya router. Jadi nanti di router ini dia akan menghubungkan antara dua segmen IP yang berbeda. Bahwa ini dianalogikan sebagai kafe lantai 1 dan ini kafe lantai 2.
dengan dua jaringan berbeda segmen IP. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghubungkan dua jaringan yang berbeda segmen IP? Jadi antara lantai 1 dan lantai 2 ini kita akan hubungkan menjadi satu jaringan, karena dari sini ke sini untuk sekarang tidak bisa saling mengirim data. Jadi di sini kita menggunakan perangkat router. Nah, router ini router masih dalam keadaan booting. Jadi dia seperti dunia nyatanya, yaitu router juga sementara dalam loading. Nah, untuk menghubungkan antara lantai 1 dan lantai 2, kita memanfaatkan router. Sini kita menggunakan kabel strike. Ini kita masuk 04 dan kita masuk di fast Ethernet 00. Begitu juga switch 04 kita masuk di fast Ethernet 01. Jadi kita beri tanda di sini. Di sini masuk di fast Ethernet 10 dan di sini masuk fast Ethernet 00, supaya mempermudah kita dalam settingan sebentar. Nah, selesai itu di router ini kita akan konfigurasi router ini, tapi sebelumnya kita memasukkan default gateway yang tadinya kosong, kita masukkan di setiap PC. Nah, jadi ini default gateway untuk server kita masukkan 192.168.0.10. Ingat, default gateway-nya harus sama segmen dengan IP yang ada di segmen IP yang ada di satu jaringan ini. Dan untuk default gateway-nya antara server PC laptop 1 dan PC 1 ini itu default gateway-nya wajib sama. Karena default gateway-nya ini nanti kita akan gunakan sebagai IP dari router. Oke, kita masuk di laptop, konfigurasi desktop. Ingat, default gateway-nya 010. Begitupun dengan PC 1 ini 010. Jadi harus satu segmen dan IP default gateway-nya harus sama. Jangan nanti di server sini default gateway-nya 192.168.0.10, laptop sini 0.11, di sini 0.12. Nanti itu tidak akan terhubung. Nah, begitupun dengan yang ada di jaringan lantai 2. Kita memasukkan IP default gateway-nya 192.168.3.10. Kenapa harus 3? Karena dia mengikuti segmen IP yang ada di jaringan lantai 2. Jadi kita taruh 3.10. Boleh enggak ini Pak? Boleh enggak ini ditaruh? Ada pertanyaan. Boleh enggak ini ditaruh 3.11, 3.12? Bisa. Yang penting semuanya harus sama. Ini tidak perlu 3.10. Tapi untuk memudahkan saya taruh 3.10. Begitupun dengan yang PC 1 saya taruh juga 3.10. PC 2 saya taruh juga 3.10 untuk default gateway-nya. Nah, sekarang setelah kita mengatur default gateway dari jaringan cafe lantai 1 dan lantai 2 ini,
kita masuk di router. Nah, fast Ethernet 00 ini masuk ke jaringan cafe lantai 1. Berarti di sini kita masukkan IP 192.168.0.10. Subnetnya terisi secara otomatis. Nah, di sini ini kita jangan lupa port statusnya harus kita centang on. Nah, sekarang kita masuk di fast Ethernet 01 yang menghubungkan antara jaringan lantai 2 ke router. Berarti di sini kita masukkan 192.168.3.10. Subnetnya terisi secara otomatis. Jangan lupa juga di on. Oke. Setelah selesai seperti ini, kita tunggu sejenak untuk router membaca konfigurasi yang sudah kita pasangkan tadi. Nah, untuk cafe lantai 1 ini sudah terhubung dan dengan cafe lantai 2. Kita coba. Jadi kita coba dari laptop ke router. Ini sukses. Berarti dari sini ke sini ini sudah terhubung. Begitupun sebaliknya. Sukses. Berarti sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba dari sini ke sini. Karena ini berbeda segmen IP. Kita coba kirim ini data ini ke sebelah. Ini masih violet. Kenapa masih violet? Ada beberapa kemungkinan. Sekarang kita coba masuk di sini dan kita coba buka command prompt. Kita coba ping ke 192.168.0.3. Ini sudah terhubung. Jadi dari 3.2 ke 0.3 ini sudah terhubung berdasarkan ping yang kita coba tadi. Nah, sekarang kita coba lagi dari sini ke sini. Sukses. Kenapa tadi masih error? Itu konfigurasi dari router ini masih dalam belum sempurna dalam mengkonfigurasi, jadi istilahnya masih loading sehingga tadi masih violet. Kita coba lagi yang server ke server sini, masih violet lagi. Coba kita ping apakah dia terhubung. Ping 192.168.0.1. Ini sudah terhubung. Jadi dari sini ke sini sudah terhubung. Kita coba kirim. Sukses. Berarti dari sini ke sini sekarang antara jaringan cafe lantai 1 dan lantai 2 itu sudah terhubung, walaupun dua jaringan berbeda segmen IP. Jadi jawabannya di sini menggunakan router. Jadi jawaban dari masalah ini, bagaimana kita menghubungkan dua jaringan yang berbeda segmen IP, yaitu dengan menggunakan perangkat router. Jadi dengan router ini kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda segmen IP. Sekarang ada pertanyaan lagi, misalnya ternyata cafe ini masih dalam pembangunan, ada lagi satu jaringan yang akan dibentuk di lantai 3.
Jadi ada satu jaringan di lantai 3, ini saya analogikan saja sebagai switch. Saya tidak perlu lagi membentuk jaringan karena pada dasarnya konfigurasinya sama. Jadi ini saya analogikan saja sebagai jaringan lantai 3. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya bagaimana menghubungkan jaringan lantai 3 ke jaringan kafe. Ini yang menjadi permasalahan sekarang. Jadi ini saya analogikan sebagai jaringan lantai 3 dengan berbeda segmen IP. Jadi contoh, kita masuk lagi di connection, kita ambil satu kabel strike, contoh masuk fast Ethernet 4. Di sini sudah habis port, karena port yang ada sudah digunakan di lantai 1 dan lantai 2. Fast Ethernet 0 dan 01 itu sudah digunakan di lantai 1 dan lantai 2. Nah, ketika akan penambahan lantai 3, bagaimana di sini di paket tracer ini kita menghubungkan jaringan lantai 3 dan jaringan cafe lantai 1 dan lantai 2, sedangkan port di router itu sudah habis. Oke, kita masuk di konfigurasi router lagi. Nah, di bagian menu fisikal ini kita matikan dulu routernya. Oke, jadi kita matikan dulu. Jadi kita masuk di menu fisikal. Jadi di settingan router kita masuk di menu fisikal dan router kita pastikan dalam kondisi off. Kita matikan router dulu. Nah, setelah itu kita masuk di Wix menu ini, kita lepas di port ini, terus kita hidupkan lagi routernya. Nah, ini masih merah karena router baru dihidupkan. Jadi sini kita masuk di fast Ethernet 4 dan di sini kita masuk di Ethernet yang baru kita tambahkan tadi. Seperti itu. Untuk konfigurasinya kurang lebih sama, hanya penambahan portnya saja. Nah, sedangkan kalau misalnya kita dalam penggunaan paket tracer, kita menggunakan banyak jaringan dengan hanya menggunakan satu router, atau kita menggunakan beberapa router karena jaringan yang kita buat di paket tracer itu lebih dari 3, berarti kita harus merubah router. Jadi kita ambil yang generik ini ya, router PT-MT. Saya berikan contoh. Jadi kita ganti router ini kalau misalnya kita menggunakan beberapa jaringan yang berbeda segmen IP. Nah, di sini kita bisa menambahkan banyak port untuk fast Ethernetnya. Contoh 1, 2, dan seterusnya. Ini masih ada beberapa port yang bisa kita tambahkan. Jadi ketika kita menggunakan beberapa jaringan yang berbeda segmen IP, yang lebih dari 3 mungkin, karena di sini portnya masih terbatas,
untuk memasukkan portnya, kita menggunakan router yang ini. Di dalam kita menggunakan paket tracer. Oke, demikian penjelasan singkat tentang penggunaan paket tracer untuk menghubungkan dua jaringan berbeda segmen IP. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, sehingga lebih mempermudah kita dalam membuat simulasi jaringan dengan lebih meminimalisir anggaran dan waktu kita. Jadi dengan kita membuat topologi atau peta konsep seperti ini, sehingga ketika kita akan menerapkannya di dunia nyata, kita sudah bisa dengan mudah menerapkan itu karena kita sudah buat simulasinya di Cisco Packet Tracer. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat.